Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini Ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, Ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja, lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom bagi kita sekalian. Adik-adik peserta MPLS yang kami banggakan, kami dari tim operator SMA Negeri Satual akan membawakan materi tentang sistem pendataan pada SMA Negeri 1 Tual. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama, adik-adik Eskom sering disapa Pak Ari, beliau adalah guru TIK pada SMA Negeri 1 Tual. Kemudian ada Ibu Marlita Bunga SPD, sering disapa Ibu Noni. Beliau guru matematika pada SMA Negeri 1 Tual. Kemudian ada Pak Lukman Nyamlian SPD, sering disapa Pak Lukman. Beliau sering mengajar geografi di SMA Negeri 1 Tual. Selanjutnya ada Ibu Yolanda Safitri SPD. Beliau guru ekonomi. Beliau sering disapa Ibu Yola. Dan ada Filipus Gonzales Letelaya SSI atau sering disapa Pak Bun. Beliau mengajar matematika. Jadi keseluruhan tim operator SMA Negeri 1 Tual berjumlah 5 orang, yaitu Pak Ari, Ibu Noni, Pak Lukman, Ibu Yola, dan Pak Bun. Nah, ini nanti keseharian adik-adik akan sering berurusan dengan kelima Bapak Ibu ini menyangkut masalah pendataan di SMA Negeri 1 Tual sejak masuk sampai lulus nanti. Nah, untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik, kita membutuhkan satu langkah penting, yaitu tersedianya data pokok pendidikan yang benar, lengkap, benar, mutakhir, kemudian akurat, yang bersumber langsung dari satuan pendidikan atau sekolah. Nah, potret pendataan sebelumnya untuk data dari sekolah sampai ke pusat membutuhkan proses yang lama dan panjang. Bahkan sekolah harus mengirimkan data berkali-kali karena setiap program membutuhkan data dari sekolah. Nah, secara administrasi tentu berkasnya akan menumpuk, yang menyebabkan sulit untuk memproses dan mencari data yang ada. Nah, kita membutuhkan proses pendataan yang lebih efektif dan efisien. Nah, sistem pendataan data pokok pendidikan atau sering dikenal dengan istilah Dapodik ini dianggap sebagai jawaban atas permasalahan pendataan yang terjadi. Nah, sistem pendataan Dapodik itu sendiri memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendataan, dan melalui sistem pendataan Dapodik, data digital dijaring dari satuan pendidikan yang dapat dikirim langsung ke server pusat menggunakan jaringan internet, sehingga pengelola data akan mudah dalam mencari dan menggunakan data, serta kita bisa terhindar dari
penumpukan berkas-berkas. Nah, di sekolah sendiri kita memiliki dua sistem pengolahan data pokok pendidikan. Yang pertama aplikasi Dapodikdasmen, kemudian ada manajemen Dapodikdasmen. Nah, keduanya saling terkait, tetapi memiliki fungsi dan batasan fitur yang berbeda dalam melengkapi proses entry data pokok pendidikan. Nah, jadi bedanya itu aplikasi Dapodik ini aplikasi yang diinstal di server lokal sekolah, sementara manajemen Dapodikdasmen yaitu aplikasi yang diinstal atau dipasang pada server pusat. Nah, admin sekolah memiliki hak akses untuk mengakses kedua aplikasi ini semua. Jadi kita bisa mengakses aplikasi Dapodikdasmen maupun manajemen Dapodikdasmen. Nah, ini adalah aliran data pokok pendidikan. Jadi kita lihat di sini semua data itu bersumber dari sekolah. Jadi dari sekolah masing-masing pada saat sinkronisasi data, maka data kita akan masuk ke sekretariat dirjen masing-masing. Jadi untuk PAUD dan TK dia akan masuk ke sekretariat dirjen PAUD Dikmas, kemudian untuk SD, SMP dan SMA akan masuk ke Dikdasmen. Nah, kemudian dari dirjen masing-masing data ini akan masuk di PDSPK, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, atau yang sekarang dikenal dengan istilah Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi. Nah, dari Pusdatin ini data ditransfer langsung ke unit kerja masing-masing di Kemdikbud. Jadi yang ini untuk unit kerja satuan pendidikan atau sekolah. Jadi di sini dia bisa lihat misalkan SMA Negeri 1 Tual dengan luas lahan berapa lahan yang sudah terpakai, berapa yang belum, gedung-gedungnya apa, ada berapa, sarprasnya apa yang masih layak guna, semua bisa dilihat. Kemudian unit kerja bisa juga dilihat tentang keberadaan guru di SMA Negeri 1 Tual untuk setiap mata pelajaran apakah sudah terpenuhi atau belum. Kemudian untuk siswa juga bisa dilihat, jadi setiap tahun yang masuk berapa, keluar berapa, dari sepanjang perjalanan dari kelas 10 sampai kelas 12 itu berapa yang masuk, berapa yang keluar. Selain itu data ini juga ditransfer ke unit-unit kerja di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Misalkan ke Capil, ke Kementerian Sosial dan lain-lain, tentunya untuk kebutuhan dari kementerian-kementerian tersebut. Nah, selain itu data juga dikirim ke provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, ke LPMP. LPMP ini lembaga penjamin mutu pendidikan, setiap provinsi ada. Kemudian dari situ dia juga masuk ke kabupaten, dinas pendidikan kabupaten masing-masing. Nah, semua proses ini dia berlangsung secara real time. Artinya waktu itu juga dia langsung kirim ke semua instansi yang membutuhkan. Jadi ketika kita sinkronisasi, data langsung masuk ke dirjen langsung pusdatin langsung ke unit-unit kerja, ke provinsi, ke LPMP dan selanjutnya. Jadi dia langsung saat itu juga dia langsung ditransfer ke semua. Dia real time. Nah, begitu pula sebaliknya. Jadi proses sinkronisasi ini terjadi dua arah. Artinya apa? Artinya ketika proses itu berlangsung, kita kirim data, tetapi kita juga ambil data. Nah, jadi di sini di Pusdatin ini terjadi confirm data masuk dan data keluar. Jadi kita kirim data semua ke sini, dia masuk ke semua unit, begitu pula sebaliknya. Nah, manfaatnya untuk apa Dapodik ini? Ya, manfaatnya banyak. Untuk sekolah sendiri ada. Jadi misalkan kalau data itu kita kirim, unit kerja kementerian itu bisa lihat, oh ternyata SMA 1 ini masih sudah banyak bangunan yang tidak layak pakai misalkan, atau misalkan butuh bangunan apa-apa atau butuh sarana apa-apa, di situ bisa jadi bahan pertimbangan bagi kementerian terkait. Selain itu juga bisa dilihat tentang guru dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini itu yang bagian tata usaha.
Jadi ada pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian ada substansi pendidikan. Nah, itu semua yang berkaitan dengan ini semua ini, guru sekolah dan peserta didik. Kemudian untuk peserta didik sendiri. Tapi saat ini kita akan fokus membicarakan khusus untuk peserta didik. Nah, manfaatnya apa untuk peserta didik? Nah, untuk ini yang pertama untuk data PIP, Program Indonesia Pintar. Jadi dia bersumber dari Dapodik. Nah, makanya siswa yang dari Dapodik, dari SD, SMP sudah dapat misalkan bantuan dari pemerintah, itu peluangnya akan sama besar dengan ketika dia sampai di SMA. Peluang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah ya sama dengan ketika dia di SD dan SMP. Jadi kalau misalkan SD dan SMP sudah dapat, ya kemungkinan besar di SMA juga dia akan dapat. Tapi kalau misalkan dia belum dapat, ya kita punya hak untuk mengajukan. Jadi sekolah itu hanya memiliki hak untuk mengajukan, untuk menentukan dan lain-lain. Nah, itu prosesnya seperti tadi tuh, dia masuk ke Pusdatin, baru Pusdatin transfer ke kementerian masing-masing datanya. Jadi dari kementerian masing-masing itu juga dia dikonfirmasikan, oh siswa ini dia tercatat dalam KK siapa, kepala keluarganya siapa, orang tuanya bekerja seperti apa, pokoknya data semua dia terkonfirmasi dan terintegrasi. Kemudian data peserta didik ini juga dia mempengaruhi terhadap bantuan yang akan diberikan kepada sekolah untuk mengoperasikan sebuah satuan pendidikan yang disebut dengan bantuan operasional sekolah atau kita kenal dengan istilah BOS. Kemudian di sini juga dia bermanfaat untuk konfirmasi NISN. NISN ini sangat penting. Ini sama pentingnya dengan nomor induk kependudukan kalau sebagai warga negara Indonesia. Kalau sebagai pelajar ini sangat penting. NISN ini biasanya diterbitkan ketika saat ini NISN ini siswa masuk TK saja sudah memiliki NISN. Ya, jadi siswa tersebut ketika dia tercatat di sebuah satuan pendidikan tingkat paling bawah, datanya dikirim langsung ke Pusdatin, maka disitulah Pusdatin akan menggenerate membuat nomor induk siswa tersebut. Ini nomor induk siswa nasional. Nomor induk siswa nasional itu dia bersifat unik. Unik ini artinya satu siswa hanya memiliki satu NISN, tidak bisa double. Artinya tidak bisa dua orang menggunakan satu NISN. Sebaliknya tidak bisa juga satu orang memiliki dua NISN. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi, segeralah melapor ke operator sekolah untuk kita mencari solusi atas permasalahan itu. Kalau tidak nanti susah sendiri. Kemudian ini juga berlaku untuk e-raport atau raport digital. Jadi data yang ada ini yang nanti kita pakai untuk mencetak raport. Makanya setiap semester itu raportnya harus dilihat. Selain nilai, ya dilihat juga biodatanya di raport itu. Namanya masih sama atau NISN-nya masih sama atau sudah berubah. Kemudian identitasnya di halaman depan itu masih sama atau sudah berubah. Nah, identitas ini biasanya data bawaan dari SMP, karena kan kita tarik data. Nah, jadi biasa semester 1 itu data yang kita cetak itu kebanyakan itu adalah data bawaan dari SMP. Itu kita belum buat. Jadi nanti makanya itu penting, raport itu penting diambil setiap semester, karena orang tua mau lihat dan diri sendiri juga selain lihat nilai, lihat data-data yang ada di raport itu, data identitas lengkap dari pokoknya identitas sendiri, kemudian identitas orang tua, identitas wali,
dan semua harus dilihat di situ. Apakah kalau misalkan ada apakah sudah betul atau masih ada yang salah. Kalau misalkan ada yang mengalami perubahan, segeralah melapor untuk kita mencari jalan keluarnya atau solusinya. Nah, data pokok pendidikan itu sendiri ketika dia sampai ke Pusdatin, dia akan berintegrasi dengan beberapa kementerian yang tadi unit kerja di luar Kemendikbud itu. Nah, itu seperti yang pertama Kementerian Agama. Jadi data ketika sampai di Pusdatin langsung secara real time masuk ke server Kementerian Agama. Terjadi konfrontir di situ, konfrontir data. Betul siswa ini beragama Islam atau tidak? Kemudian masuk ke Kementerian Agama, diambil, kemudian terkonfirmasi, balik lagi ditampung di PDSP atau Pusdatin. Kemudian dia juga masuk ke Kementerian Dalam Negeri dalam hari ini untuk data kependudukan. Ya oke, masuk ke situ, terkonfirmasi lagi, oh ternyata betul siswa dengan nik ini dia adalah warga negara Indonesia, Provinsi Maluku, berdomisili di mana, misalkan itu kan datanya ada di Dukcapil. Oh betul siswa ini dia misalkan di kelurahan terdekat lah, kelurahan Kecoblak atau kelurahan Lodar L. Dia ada di RT mana, orang tuanya siapa, pekerjaannya siapa, pekerjaannya apa. Jadi siswa ini layak dan berhak untuk mendapatkan bantuan. Dia pokoknya dia terkonfirmasi ke situ. Kemudian dia juga ke perguruan tinggi. Jadi ini nanti kalau misalkan mau lulus terus misalkan siswa ini dia berprestasi. Nah sudah setelah mau lulus nanti masuk ke jalur KIP kuliah, bidik misi. Dulunya bidik misi, sekarang namanya KIP kuliah. Jadi dia pengaruhnya di situ. Jadi untuk data bantuan nanti di kuliah. Selain itu untuk siswa jalur SNPTN, jalur undangan. Jadi SNPTN itu adalah jalur pertama untuk masuk perguruan tinggi. Selama ini kita ada 3 jalur. Jalur pertama SNPTN. SNPTN ini jadi kalau misalkan dia berprestasi, ada siswa adik-adik berprestasi dari kelas 10 sampai kelas 12. Ketika lulus nanti sekolah rekomendasikan untuk mengikuti jalur yang pertama ini SNPTN. Ini jalur tanpa tes. Jadi nanti panitia nasional hanya menyeleksi berdasarkan nilai-nilai rapor. Kemudian ada jalur bidik jalur SBMPTN, itu jalur yang kedua. Kemudian ada jalur mandiri. Nah, tiga jalur ini semua membutuhkan data yang akurat dan valid dari sekolah sebelumnya. Jadi jenjang sebelumnya yaitu SMA. Nah tentunya data SMA juga membutuhkan sama data yang valid dan akurat dari jenjang sebelumnya. Jadi dia berlaku surut terus sampai ke bawah. Nah oleh karena itu setiap saat minimal 1 semester 1 kali atau 2 kali siswa itu dimintakan untuk meng-cross check datanya pada data pokok pendidikan. Jadi nanti kalau tolong sampaikan juga kalau misalkan ada yang tinggal dengan orang tua yang sibuk, ya tolong diperhatikan data adik-adik. Kemudian kasih ke orang tua kalau misalkan data, kan di situ ada data siswa dan data orang tua. Kalau misalkan tidak tahu pasti data orang tua, ya silakan tanya langsung saja ke orang tua masing-masing. Kemudian dia terintegrasi juga ke Kementan ini lebih ke SMK. Kemudian untuk kelautan dan perikanan sama ini SMK. Kemenkes ini berhubungan dengan misalkan program-program kesehatan sekolah. Nah dia kan terintegrasi. Jadi misalkan SMA 1 dekatnya dengan Puskesmas UN dan Puskesmas Tual. Jadi kalau misalkan ada apa-apa berhubungan dengan misalkan contoh program sanitasi pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan, nah kita akan berkoordinasi dengan dua puskesmas yang terdekat. Kemudian dia juga terintegrasi dengan BPS, ya sumber data semua di situ. Kemudian dengan
Badan SM, ini badan akreditasi, kemudian Kementerian Perumahan Rakyat, ya penting. Pokoknya dia terintegrasi dengan ini beberapa kementerian yang terdata di sini. Nah, tentunya untuk menunjang itu semua, kita setiap semester itu akan kita gandakan formulir Dapodik, lalu kita bagikan ke semua siswa. Jadi nanti masing-masing siswa isi berdasarkan data terbaru, data real terbaru. Nah, nanti setelah itu diisi, dikumpulkan lewat wali kelas, lalu nanti wali kelas serahkan ke kami. Nah, disitulah kami akan cross check satu-satu siswa, satu-satu. Jadi untuk siswa A kita cross check data terbarunya yang diisi di formulir dengan data yang ada di aplikasinya ini, apakah masih sama atau sudah berubah. Kalau misalkan sudah berubah, ya di situ kita akan melakukan pembenaran. Nah, tetapi tidak semua variabel itu bisa dirubah saat itu juga di sekolah. Ada beberapa variabel yang harus kita melakukan pengajuan perubahan, karena perubahannya tidak bisa lewat sekolah, harus kita karena itu tadi faktor tadi ini terintegrasi. Misalkan data ibu kandung itu tidak bisa dirubah di sekolah, kita harus melakukan pengajuan perubahan karena harus dikirim ke Pusdatin, dia konfrontir datanya dengan jenjang sebelumnya, yang data siswa A tercatat waktu di SMP, nama ibu kandungnya siapa, SD, kemudian konfrontir lagi ke data dari Dukcapil, apakah benar siswa ini ibunya yang mau diajukan pergantian ini. Tapi dia berlangsung cepat, dia kan real time, langsung dia tak ke semua unit-unit kerja. Nah, kalau misalkan datanya sama, baru mereka akan lakukan persetujuan untuk dirubah. Artinya apa? Artinya data yang tercatat di aplikasi ini ya mungkin karena faktor X, jadi perlu dilakukan pembaharuan. Makanya setiap semester itu data harus dibaharui. Jangan cuek-cuek. Kalau misalkan dikasih formulir setiap semester, ya harus diisi selengkap-lengkapnya dan sesuai dengan keadaan pada saat formulir itu diterima. Nah, ini contoh formulirnya. Oke, kita akan bahas di sini satu-satu. Formulir ini hanya berlaku di SMA Negeri 1 Tual. Jadi tidak bisa bawa ke tempat lain. Nah, sama dari tempat lain juga, kalau mau kumpul di sini sama, kita tidak bisa terima karena nantinya kan ini ada tanda tangan orang tua dan wali kelas di bawah. Jadi kita melayani hanya yang merupakan produk dari SMA Negeri 1 Tual. Yang pertama tanggal, ya seperti biasa ini kita isi tanggal, kolom yang berikutnya ini bulan. Tingkat di sini kita isi tingkat berapa? 10, 11 atau 12. Kemudian untuk program atau jurusan di sini kita isi IPA, IPS atau IBB. Paralelnya ini yang paralel berapa? Misalkan IPS 1, berarti di sini IPS 1. IBB berapa di sini? Nah, kalau IPA misalkan IPA 02, berarti IPA 2. Nah, contoh kayak gitu. Berikut nama lengkap, isi selengkap-lengkapnya. Tidak ada yang menggunakan singkatan. Misalkan namanya ada 2, tidak diperkenankan nama tengahnya disingkat. Diisi selengkap-lengkapnya. Dikasih spasi untuk jarak nama, nama pertama dan nama kedua, atau misalkan nama dan FAM itu dikasih spasi 1 kolom. Jadi misalkan Joni Alexander, ya sudah diisi selengkap-lengkapnya, Joni lewat 1 kolom, Alexander. Jenis kelamin ini dicentang laki-laki atau perempuan. NISN ini harus lihat dari
data SMP. Ya, ini jangan dikarang-karang, nanti kalian sendiri yang susah. Kebanyakan itu data siswa invalid ketika mau kuliah disebabkan karena masalah ini, NISN dan NIK. Nah, dua ini. Kenapa? Setelah ditelusuri ternyata siswa ini waktu pengisian NISN dia tidak tahu NISN-nya. Jadi dia lihat temannya punya, dia kira NISN ini ya yang asal-asal saja. Jadi dia salin temannya punya ke dia. Jadi kolom ini biodata dia, tapi NISN-nya NISN teman. Jadi ketika dimasukkan ke aplikasi, ya sudah jadi masalah. Masalahnya apa? Satu NISN dipakai oleh dua orang, atau dalam istilah pendataan kita kenal dengan nama NISN-nya ganda. Itu masalah. Nah, kemudian kecamatan diisi selengkap-lengkapnya. Kecamatan apa? Ini tadi masih balik ke sini. Nah, ini NISN dan sama NIK-nya juga isi berdasarkan NIK di kartu keluarga atau di KTP. Nah, kemudian di sini ada nomor KK. Nomor KK ini nomor di kartu keluarga. Jadi nomor yang paling atas di kartu keluarga itu. Kemudian tempat lahir ini juga harus diisi dengan benar. Tempat lahir, tanggal, bulan, tahun. Kemudian nomor registrasi akta kelahiran ini juga diisi dengan benar. Agama diisi dengan benar. Kewarganegaraan centang warga negara Indonesia atau asing. Dan selanjutnya kebutuhan khusus ini diisi kalau misalkan ya butuh. Jadi kalau misalkan tidak dibutuhkan ya diisi saja 01, tidak dibutuhkan. Alamat sama, diisi nama jalan, RT berapa, RW berapa, dusun kalau ada, kalau tidak lewat saja langsung ke kelurahan atau desa. Kecamatan sama, diisi berdasarkan kecamatan yang sebenarnya. Kode pos juga jangan karang-karang. Kalau tidak tahu tanya ke orang tua atau tanya ke orang yang tahu. Nah, lintang atau bujur ini wajib isi. Kalau tidak isi, data adik-adik akan invalid. Caranya bagaimana? Ya langsung saja, kalau misalkan yang punya HP tinggal buka Google Map-nya di rumah, lihat tempat tinggalnya itu lintang berapa, bujur berapa. Kalau misalkan tidak tahu juga, bisa dengan cara menghidupkan location pada HP, kemudian foto saja, foto siapa saja, bisa foto sendiri, foto orang lain. Nah, buka di keterangan foto itu, detailsnya itu, di situ ada lintang. Yang penting lokasinya dinyalakan, kemudian HP-nya dihubungkan dengan internet, lalu foto saja. Di situ nanti ada lintang dan bujurnya. Kemudian tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini diisi. Tinggal bersama orang tua, wali, kos, dan selanjutnya. Kemudian ada alat transportasi ke sekolah. Sama, diisi jalan kaki ke kendaraan bermotor. Ini diisi nomor kodenya. Kalau jalan kaki diisi 01. Kalau dengan kendaraan pribadi diisi 02. Dan seterusnya. Kemudian nomor KKS ini bagi yang ada kartu keluarga sejahtera, diisi kartu keluarga sejahtera. Kemudian anak keberapa diisi. Nah, kemudian di sini penerima KPS atau PKH diisi ya kalau ada. Kemudian dilampirkan kartu KPS-nya, fotokopi lalu masukkan ke kami. Nah, kemudian nomor KPS PKH apabila menerima. Selanjutnya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kalau misalkan dari SMP atau jenjang sebelumnya pernah
mengikuti atau dapat kartu Indonesia Pintar? Ya, dicentang ya. Nomornya berapa? Terus nama yang tertera di kartu itu apa? Silakan diisi. Kemudian kartunya difotokopi dan masukkan ke kami. Nah, kemudian ada keterangan sini kartunya itu sudah diterima atau belum, karena kebanyakan mereka terdata sebagai siswa penerima kartu Indonesia Pintar tapi tidak pernah menerima kartu tersebut. Nah, untuk bank, nomor rekening dan rekening atas nama ini lewat saja, karena ini dia secara otomatis bank dibuka oleh pusat, jadi ini dilewat saja. Lanjut ke data ayah kandung. Nah, nama ayah kandung diisi selengkap-lengkapnya, kemudian NIK juga diisi selengkap-lengkapnya, karena data ini akan terintegrasikan dengan Dukcapil. Kemudian tahun lahir diisi selengkap-lengkapnya, pendidikan apa, S1, SMA dan seterusnya, pekerjaan, penghasilan bulanan berapa, diisi, itu isi, itu wajib, karena data kita ini juga kan dengan dia terintegrasi dengan OJK. Jadi kita terpantau oleh OJK. Sama untuk data ibu kandung diisi selengkap-lengkapnya, nama, NIK, tahun lahir dan seterusnya. Kalau misalkan tinggal dengan wali, diisi juga di sini selengkap-lengkapnya data wali yang mengampuh. Selanjutnya kontak, nomor telepon rumah kalau ada, kalau tidak bisa kosong. Nomor HP kalau ada, tapi mudah-mudahan ada ya, diusahakan ada. Email ini wajib, siswa SMA 1 wajib memiliki email. Jadi kalau belum ada, dibuat, karena ini berhubungan dengan nanti proses pembelajaran juga di sekolah. Kemudian data rincinya, tinggi badan diisi, berat badan, lingkar kepalanya diisi, jarak tempat tinggal ke sekolah, kalau kurang dari 1 km centang yang ini, kalau lebih dari 1 km centang yang di sini. Kemudian kalau misalkan lebih dari 1 km di sini disebutkan berapa kilometer, kalau misalkan tempat tinggalnya lebih dari 1 km. Nah, waktu tempuh ke sekolah diisi, kalau misalkan setengah jam isi di bagian sini 30 menit. Kalau 1 jam, 1,5 jam berarti diisi di sini 1 jam 30 menit. Kemudian jumlah saudara kandung ada berapa? Jumlah saudara kandung itu dihitung kecuali siswa yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan adik kakak ada 5, berarti jumlah saudara kandung 4. Karena selain adik-adik yang mengisi ini. Prestasi ini diisi, jadi misalkan yang pertama, nama prestasinya apa? Ini jenis yang pertama, prestasi apa? Seni, olahraga, isi di sini. Jadi yang ini. Jadi contohnya begini. Nomor 1, jenisnya sains, berarti di sini 1. Kemudian tingkat mana? Tingkat kabupaten misalkan, berarti di sini isi 3. Kemudian namanya apa? Juara apa, begitu. Tahunnya tahun gitu. Misalkan lagi mau isi ada 2 prestasi, tambah lagi di sini misalkan prestasi olahraga, berarti di sini diisi 3. Tingkat apa? Tingkat nasional, berarti 5. Namanya apa? Lomba berenang misalkan. Tahun berapa, penyelenggaranya siapa? Kalau ada lagi tambah dan seterusnya. Beasiswa ini sama, jenisnya ini isi nih. Misalkan beasiswa anak berprestasi, berarti di sini 01. Kemudian ini keterangan ini di sini nama beasiswanya beasiswa apa.
diterima dari tahun berapa sampai tahun berapa isi di sini, dan seterusnya. Kalau misalkan ada, tambah lagi, ya tambah. Registrasi peserta didik, siswa baru wajib mengisi, siswa baru masuk maupun siswa pindahan wajib. Jadi siswa baru masuk, siswa pindahan maupun siswa yang misalkan sudah sekolah lalu berhenti karena bencana alam atau karena satu dan lain hal yang mengharuskan dia tidak bisa melanjutkan sekolah, lalu dia istirahat 1 tahun misalkan, lalu habis dia mau masuk lagi bersekolah, ya wajib isi untuk bagian registrasi ini. Jadi kalau untuk siswa baru dicentang siswa baru, NIS sekolahnya berapa isi di sini, NIS sekolah bukan NIS nasional. Kemudian tanggal masuk berapa, asalnya, asal sekolah dari provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, nama SMP, nama sekolahnya apa. Kalau siswa pindahan berarti nama sekolah asalnya. Kemudian di sini ada nomor peserta ujian waktu SMP. Nah, tapi kalau ujian nasionalnya kan tidak ada, bisa diisi nomor peserta waktu ujian sekolah. Isi di situ saja. Nomor seri ijazah SMP dan SKU diisi bagi siswa yang sudah, kalau siswa semester 1 kemungkinan besar belum ambil ijazah dan SKU, jadi ini bisa kosong. Tapi untuk semester berikutnya, mulai start semester 2 dan seterusnya, ini wajib isi. Karena data ini data wajib yang terkonfirmasi nanti pada saat kalian masuk ke perguruan tinggi nanti. Nah, setelah itu wali kelas, setelah itu diisi tanggal pengisiannya berapa, orang tua atau walinya tanda. Jadi di sini bukan siswanya yang tanda tangan ya. Ini orang tua yang tanda tangan atau wali kalau tinggal dengan wali. Jadi setelah ditanda tangan dikasih ke wali kelas isi. Pada saat pengumpulan sertakan juga fotokopi 1 lembar ijazah dan SKU kalau yang sudah ada. Kalau yang belum, sertakan kartu keluarga dan akte kelahiran fotokopi. Ini wajib. Ditambah dengan yang tadi, fotokopi KPS, KKS maupun KIP bagi yang pemegang kartu-kartu tersebut. Nah, residu ini residu atau galat atau data invalid lah. Data invalid ini disebabkan karena apa? Ya ini yang tadi saya katakan. NIK dientrikan atau kita pada saat penginputan NIK siswa ini tidak benar. Tidak benar artinya dia ternyata yang kita entry itu NIK bapaknya atau NIK namanya, atau misalkan kolom NIK-nya kita kasih kosong, ini mengakibatkan data siswa tersebut invalid, dia masuk ke residu, sisaan atau galat. Kemudian untuk yang NISN-nya penyebab invalid ini, yang pertama tidak diterbitkan NISN, tapi ini untuk yang jenjang paling bawah. Artinya akhirnya menyebabkan siswa tersebut NISN-nya bermasalah sampai, jadi karena tidak diperhatikan dia naik terus ke jenjang berikut sampai ke SMA. Nah, kalau misalkan NISN ini tetap bermasalah pada saat lulus SMA, maka dipastikan dia tidak bisa kuliah. Karena proses pendaftaran kuliah itu wajib memasukkan NISN. Nah, sehingga ini penting. Oke. Penyebab-penyebab lain ini, misalkan nama siswa mengandung karakter tertentu, jadi kita tidak bisa pakai garis miring. Misalkan FAM dia mau taruh FAM bapaknya kemudian garis miring FAM ibunya, berarti tidak bisa, itu akan invalid. Atau misalkan nama kurang dari 3 huruf, sama invalid juga.
Nah, tapi itu sudah jadi masukan ke tim pengembang aplikasi di pusat tentang itu. Jadi mereka juga sementara mencari jalan keluar. Kemudian penyebab NSN yang lain, jadi yang penyebab lain yang menyebabkan NSN invalid yaitu ganda. Nama sesama siswa memiliki atau dengan Kemenak NSN yang digunakan lebih dari satu siswa. Akibat yang tadi saya katakan tadi. Karena pada saat pengisian formulir dia tidak isi NSN-nya tapi dia lihat temannya. Nah, itu akibatnya jadi seperti itu. Nah, apabila data-data yang kami maksudkan itu invalid, maka proses perubahan itu kayak NISN, NIK dan lain-lain kan kita mengajukan perubahannya ke pusat. Nah, nanti dibalas dari pusat. Nah, ada beberapa alasan pusat tidak melayani atau menolak pengajuan perubahan kita itu. Perubahan ini yang biasanya perubahannya ke pusat itu. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung. Untuk yang tahun ajaran baru ini sudah ditambah dengan NIK. NIK juga harus dari pusat. Itu yang kita nanti pengajuannya ke pusat baru direspon dari sana. Penyebab pengajuan ditolak yang pertama dokumen yang terlampir tidak sesuai. Nah, misalkan kita mengajukan perubahan identitas dengan dokumen yang tidak nyambung. Ya, misalkan kita mau rubah nama ibu kandung, tapi dokumen yang kita sertakan itu misalkan ijazah, ya pasti ditolak. Kenapa? Ya karena nama ibu kandung kan tidak ada di ijazah. Nah, contoh yang kayak begitu. Atau kemungkinan lain yang menyebabkan pengajuan ditolak, dokumen yang terlampir tidak terbaca dengan baik. Artinya ketika mungkin di scan data, misalkan kita mau ganti NIK, tapi ketika di scan ya NIK itu tidak terbaca, itu juga pusat tidak meng-approve atau menyetujui. Jadi sebaiknya disarankan data yang mau digunakan untuk dokumen yang mau digunakan untuk perubahan data itu dokumen asli. Jadi misalkan kalau mau rubah nama, bawa akte kelahiran asli, lalu kita scan dari yang asli supaya dia terbaca. Kalau misalkan sudah fotokopi kan semua hilang tulisannya, jadi ya orang keberapa pasti sulit untuk terbaca. Tetapi kalau misalkan kita mau pakai dokumen yang fotokopi, syaratnya harus wajib dilegalisir. Jadi hanya ada dua pilihan. Yang pertama, legalisir dari dokumen yang asli, atau dokumen fotokopi tetapi dia harus dilegalisir. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan ada pertanyaan, ya bisa langsung ke sini, nanti akan kita balas satu-satu. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk kita sekalian.